Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melaksanakan ibadah ini, saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua, selamat beribadah dalam ibadah doa penyembahan ini. Biarlah sejahtera Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita. Kita akan melakukan satu pujian untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah diterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah diterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita akan bersama tundukkan kepala untuk kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Biarlah kita berdoa dan kita membuka hati kita supaya Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam ibadah kita pada sore malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami menyadari siapakah kami ini. Jika Tuhan tidak menolong kami, jika Tuhan tidak mengangkat kehidupan kami pasti binasa, Tuhan. Itu sebabnya
Biarlah Tuhan setelah Engkau menolong dan mengangkat kami, biar kami menggunakan hidup ini untuk supaya kami bisa memuji serta menyembah Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar lagi untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sucikan hati, pikiran, angan-angan dan perasaan kami, supaya firman-Mu itu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Namun demikian kami menyadari Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, hamba pun berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya sungguh-sungguh setiap kehidupan kami, mulai dari hamba, boleh dikerjakan oleh firman-Mu. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini pun Tuhan juga memberkati, seperti Engkau sudah memberkati kami di sini. Terima kasih pakai para hamba-hamba-Mu, sidang jemaat-Mu sekaliannya Tuhan, untuk supaya diberkati oleh Tuhan dan pemakaian-Mu semakin nyata kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dan penggembalaan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu, bila Tuhan memberikan hati yang rindu untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, dudukkan kami semua dengan baik, dan sekarang kami terima dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih, tidak putus-putusnya kita ucapkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan masih saja terus memberikan waktu dan memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah. Dan sekarang dalam ibadah doa yang mestinya disertakan dengan penyembahan ini, untuk sesaat kita berdoa, kita mendengarkan firman Allah, dan lalu kita berdoa bersama-sama sampai kita nyatakan kerinduan kepada Tuhan, sampai sewaktu-waktu kita bisa bersama-sama menyembah bersama-sama dalam berjemaah, saudaraku. Penyembahan itu sehingga sungguh-sungguh kita merasakan hadirnya Tuhan. Namun demikian tidak mengurangi dari bobot atau mutu ibadah kita, sekalipun sekarang kita bisa mendengarkan firman Allah, nanti kita praktekkan dalam penyembahan kita. Dalam penyembahan saya pribadi, lepas pribadi, di rumah masing-masing, untuk kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Kita buktikan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah dikerjakan, sudah disucikan oleh Tuhan, ya, sehingga kita bisa memandang Tuhan. Itu sebabnya kita tetap masih fokus kepada pemeriksaan kita, yaitu tentang kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Kehendak yang kedua yang sekarang kita sedang periksa bagian-bagian akhir, yaitu hendaklah engkau suci seperti aku suci, atau kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi suara firman Tuhan semacam itu sebabnya saudara sekalian, kekudusan itu, kesucian itu tidak mungkin terjadi pada kita. Yang bisa menguduskan kehidupan kita, yang bisa menyucikan kita hanya firman Allah. Kita tidak bisa kudus sendiri tanpa adanya firman Allah. Itu sebabnya kemarin dalam PA saya sudah menyampaikan, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 dia katakan ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman yang dikatakan, firman yang diungkapkan itulah, yang dibukakan rahasianya itulah, yang menyatakan kekurangan kita, yang menegur kita, itulah yang pada akhirnya sampai menasihati kita,
Ya dengan sabar dan pengajaran inilah yang menyucikan, yang mampu menyucikan kehidupan kita sampai sewaktu-waktu kita menjadi suci atau kudus seperti Dia kudus. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, Syaku, dengan apakah seorang muda bisa mempertahankan hidup kudus? Maka jawabannya adalah hanya dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini merupakan satu sentral, Syaku. Ya sentral, ya sebab firman adalah pribadi Allah sendiri. Kalau firman Allah itu mengkuduskan kita, berarti Tuhan itu mengkuduskan kita, Syaku, oleh firman-Nya, untuk sampai kita sewaktu menjadi kudus, dan hanya orang yang kudus itulah yang bisa memandang Tuhan. Kapan kita bisa memandang Tuhan? Ya di saat kita beribadah semacam ini, bisa memandang firman Tuhan maksudnya. Memandang Tuhan itu sama dengan memandang firman Allah. Artinya kita bisa mengerti firman Allah. Sehingga firman Allah itu akan mendorong kita, Saku, untuk kita masuk dalam satu penyembahan kepada Tuhan. Saya teringat satu ayat, Saudaraku, dalam Ibrani. Suratan Ibrani pasal yang ke-12, ya kalau tidak salah ya. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-14. Ya. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi ini praktek dari kita berdamai dengan Tuhan itu, Saudaraku. Ya, ini bagian kehendak Tuhan. Bagian yang pertama untuk menjadi benar itu, Saudaraku. Ya, maka kita harus berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, ya, dengan cara kita mengaku dosa, Saudaraku. Praktek untuk kita berdamai dengan Tuhan itu adalah berdamai dengan sesama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu harus menjadi sesuatu yang harus kita cari. Dikejar itu dicari untuk dikejar sampai kita bisa mendapatkan itu. Kalau bahasa dikejarlah kekudusan, ya kita kejar. Kita usahakan sampai kekudusan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Ya, kita merindukan firman Tuhan dan firman Allah itu ya, lewat ibadah dan firman Allah yang dibentangkan oleh setiap hamba Tuhan, siapapun hamba Tuhan itu. Maka firman Tuhan itu akan menyatakan kekurangan kita, akan menegur kesalahan kita, maka di sanalah terjadi suatu pengkudusan, terjadi suatu penyucian kepada kita, sehingga betul-betul pada akhirnya kekudusan yang dikatakan yang harus dikejar tadi, diusahakan tadi, maka kita bisa memperoleh kekudusan itu, sebab selanjutnya tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi artinya untuk kita bisa sampai bisa melihat Tuhan, terutama dalam doa penyembahan, Saku, maka kekudusan itu mutlak untuk kita. Kita tidak ada artinya kita berlutut, kita berdoa sampai apapun juga, kalau tidak didasarkan kehidupan kita itu, ya dikerjakan oleh firman Allah. Yang pada akhirnya kita mendapatkan suatu penyucian dari firman Allah. Nah, kalau penyucian dari firman Allah itu kita dapatkan, karena firman Allah yang diungkapkan tadi itu, Saku, maka kita bisa memandang Tuhan. Firman Allah itu mendorong kita. Roh Kudusnya itu mendorong, firman dan Roh Kudus itu mendorong kita, Saku, untuk kita bisa melihat Tuhan di dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan dalam doa penyembahan itu, Saku, kita bisa merasakan hadirnya Tuhan. Kekudusan Allah itu ada. Dan kita bisa menyembah roh, menyembah dengan roh dan kebenaran itu. Artinya menyembah yang didorong oleh Roh Kudus dan firman-Nya itu untuk kita masuk ke dalam
seluruh kebenaran Allah dan penyembahan itu terjadi. Lalu apa hasil dari penyembahan itu? Kalau kita bisa, betul-betul kita bisa menyembah kepada Tuhan, yang kita bisa lihat atau hasil dari penyembahan itu bisa kita rasakan adanya satu keobahan hidup. Keobahan hidup itu dimulai dari hati yang Tuhan robah. Jadi hati yang Tuhan robah lebih dulu, maka dari hati inilah akan terpancar dari wajah kita, dari muka kita, ya, yang penuh dengan ya terang benderang, penuh dengan damai. Kalau hatinya damai, itu juga akan terpancar di muka kita, terpancar mata sinar, ya, sorot mata kita, sehingga sungguh-sungguh kita akan mengalami ya suatu pekerjaan firman Allah untuk membawa kita semakin hari, semakin kita menyembah kepada Tuhan, semakin hari semakin kita mengalami keobahan, dan keobahan saya sempurna itu sewaktu-waktu kita akan menjadi mulia seperti Dia mulia adanya. Sekarang saya akan kembali kepada topik apa yang kita sudah sedang periksa ini, hasil dari pengudusan. Jika Tuhan sudah menguduskan kita, menyucikan kehidupan kita, ya, maka Tuhan mengisi kita dengan pengharapan. Kemarin saya dan PA sudah menyatakan bahwa kalau Tuhan itu sudah menyucikan kita dan kita sudah hidup dalam kesucian Allah, maka Tuhan akan mengisi kehidupan kita. Maka Tuhan akan mengisi kehidupan itu dengan pengharapan sampai pengharapan yang tertinggi. Terus kita ada satu pengharapan sampai pengharapan yang tertinggi, yaitu kita menjadi sama mulia dengan Yesus, tidak bercacat, tidak bercela, artinya kita suci seperti Yesus suci. Kuduslah kamu sebab aku kudus, memenuhi ukuran Tuhan. Ya, kekudusan kita itu, ya, seperti Alkitab mengatakan, kuduslah kamu seperti aku kudus. Seukuran dengan kekudusan Tuhan. Nah, ini bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang mudah, tetapi ini hal yang harus diperjuangkan, harus dikejar, tadi Ibrani mengatakan, dan untuk itulah maka Tuhan mengisi kita dengan pengharapan. Kemarin saya sudah menunjukkan tentang Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, ya, bahwa pengharapan itu adalah sauh, jangkar. Ini sedikit saya ingin mengulangi, Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, ya, dia katakan, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, jadi ini sungguh-sungguh luar biasa. Jangkar atau sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Untuk apa jiwa ini? Untuk berharap. Ya, bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir, yang telah diturunkan, yang sudah merendahkan dirinya sampai belakang tabir, ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di belakang tabir. Ya, jadi tabir, kalau kemah suci itu ada ruangan suci dan ada ruangan maha suci. Ya, dua ruangan ini dipisahkan oleh kain tabir atau tirai yang bagaikan pintu memisahkan. Bagaikan pintu yang memisahkan dua ruangan itu. Tabir itu. Lah, dengan matinya Yesus di atas kayu salib,
maka tirai bait Allah saat itu robek menjadi dua. Dan Yesus sendiri disebutkan di sini ya sebagai perintis, ya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Perintis itu adalah yang memulai, yang pertama, yang memulai untuk dia masuk melalui tabir itu dan sampai di belakang tabir. Ini Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Ketika dia di atas kayu salib, dia ya tergantung di atas kayu salib, bagaikan daging itu dirobek sama sekali. Ya. Kalau kita melihat tabernakel, saudaraku, dalam kain tabir itu ada 4 tiang penyangga. 4 tiang penyangga. Ya. Yang menyangga tabir ini, saudaraku, 4 tiang ini. 4 tiang itu menunjuk kepada 4 pribadi. Menunjuk 4 pribadi yang sudah merobek dagingnya. Yang dagingnya sudah terobek atau merobek dagingnya. 4 tiang itu. Yang pertama adalah Henokh, Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Ini 4 tiang ini menunjuk 4 pribadi yang sudah merobek atau terobek dagingnya. 2 mewakili orang yang diangkat hidup-hidup. Itulah Henokh dan Elia, saudaraku. Dan 2 juga mewakili orang yang mati, tetapi dia diangkat, dia bangkit, yaitu Musa dan Tuhan Yesus. Musa dan Tuhan Yesus prosesnya kematian, sekalipun sampai hari ini Musa itu kuburnya tidak pernah ditemukan. Tetapi ketika di atas gunung itu dia tampil dengan Elia dan bersama Tuhan Yesus, ini membuktikan bahwa Musa itu sudah dibangkitkan atau sudah diangkat oleh Tuhan. Dibangkitkan oleh Tuhan dan bersama-sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang kedua, saudaraku, ya yang kedua, jadi Musa itu yang pertama mewakili orang yang hidup tetapi mati, saudaraku. Dan yang kedua adalah Yesus ini juga dia mengalami proses kematian. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga, yang nanti yang akan kedua kali dia akan datang kembali. Jadi ini 2 gambaran, 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kehidupan yang diangkat hidup-hidup. Maka kelompok yang kedua ini adalah kelompok dari kehidupan yang Tuhan izinkan mati, tetapi dia akan diangkat juga oleh Tuhan untuk bersama-sama. Jadi inilah, saudaraku, yang Tuhan sudah rintis. Untuk apa? Untuk kita. Untuk masuk di dalam ruangan Maha Suci. Jadi dengan robeknya bait Allah itu menjadi 2, maka kesempatan kita untuk masuk ke ruangan Maha Suci itu terbuka. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu, bagaikan dia terkena pedang, sehingga Taman Firdaus itu terbuka lagi. Siapapun ada kesempatan untuk kita bisa masuk ke sana. Tetapi Tuhan sebutkan hanya orang yang kudus. Kenyataannya, waktu Adam dan Hawa itu hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, manusia itu harus keluar dari Taman Eden. Tapi dengan matinya Yesus ini, saudaraku, dia bagaikan terkena pedang yang menyambar-nyambar itu di atas kayu salib, maka kesempatan untuk kehidupan kita di zaman akhir, di zaman gereja ini, untuk kita boleh mendapatkan kesempatan lagi masuk ke Firdaus Allah ini. Tuhan buka. Seperti halnya kita bisa masuk ke ruangan Maha Suci. Sekalipun saat itu, saku, yang boleh masuk ke ruangan suci zamannya itu, zamannya Musa itu, saku. Dalam perjanjian lama itu, saku, hanya imam besar saja.
dengan membawa darahnya, membawa darah dari mezbah korban bahkan dibawa naik. Itu pun dikerjakan setahun sekali oleh imam besar Harun. Tetapi Yesus ini sudah menggenapi apa yang dilakukan dalam perjanjian lama oleh Harun ini. Tidak setahun sekali, tapi sekali dia masuk ke ruangan Maha Suci, maka untuk selama-lamanya. Itu sebabnya imam besar, ya, Tuhan Yesus itu selaku, ya, ada imam besar untuk selama-lamanya. Tidak seperti Harun. Coba saya teringat ayat itu, saku. Teringat ayat itu. Pasal yang ke-7, saku. Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7. Ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ini yang dimaksudnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi ini yang dimaksud adalah Yesus. Tuhan Yesus sekali dia mempersembahkan dirinya, dan untuk selama-lamanya. Bukan untuk dirinya, tapi dia mempersembahkan hidupnya untuk kita semua. Nah, itu sebabnya, dan Ibrani 6 ayat yang 19 tadi dia sebutkan, ya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, jadi kita ditunjukkan oleh Tuhan, saku, dan kalau kita bisa melihat hal semacam itu, saku, maka kita juga diberikan kepastian kepada kita. Dialah sesungguhnya sumber pengharapan kita. Sebab dia sudah merintis jalan, sudah masuk sebagai perintis bagi kita. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa dialah sumber pengharapan itu bagi kita. Ya, supaya kita sungguh-sungguh di hari-hari ini, ya, pengharapan kita tidak kepada apa yang kita punya. Pengharapan kita tidak pada apa yang kita miliki. Pengharapan kita bukan pada apa yang kita bisa banggakan, atau manusia, atau siapapun juga. Kita akan menjadi kecewa. Tapi sebaliknya, maka kita diyakinkan oleh Tuhan, oleh ayat-ayat firman Allah ini. Dia sudah menjadi perintis. Ya, sampai dia melabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, dan kita bisa melihat. Maka dalam Ibrani atau dalam Roma pasal yang ke-15, maka di sana disebutkan Allah itu sumber pengharapan. Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15. Kita akan membaca. Roma pasal yang ke-15 kita akan membaca. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Kita akan melihat. Semoga, Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, berlimpah dalam pengharapan. Oleh karena kekudusan, maka Tuhan memberikan pengharapan, pengharapan yang berlimpah-limpah. Ayat ini mengatakan, pengharapan yang berlimpah-limpah. Sekarang saya akan lanjutkan. Ya, kemarin saya mengatakan, ya untuk supaya kita bisa mengetahui praktek memiliki pengharapan itu apa bagi kita. Praktek dari kehidupan yang sudah disucikan, sudah mengalami penyucian, dan Tuhan memberikan pengharapan kepada kita itu apa? Ya, dalam suratan Yohanes kemarin, dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, dia sebutkan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, sekarang prakteknya. Praktek memiliki pengharapan itu apa? Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, kita akan membaca ayat 22. Roma pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Penekanannya nanti pada ayat yang ke-25. Suratan Roma ayat pasal yang ke-8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini yang kita tunggu. Pembebasan tubuh kita itu artinya kita mengalami satu pengangkatan. Ya, bisa itu prosesnya lewat kematian, atau diangkat hidup-hidup seperti Henokh dan Elia, atau seperti Musa atau Tuhan Yesus. Ya, ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, perhatikan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ya kalau kita sudah melihat apa? Kita mengharapkan lagi? Kita sudah lihat. Ya, sudah kita lihat? Kita sudah lihat wujudnya. Tetapi yang dimaksud sini ayat 24 ini, dia sebutkan, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Nah, ini yang kita harapkan kan belum nampak. Ya, belum kita dapatkan. Maka saya ulangi, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, saudaraku perhatikan, ini kita tekankan, kita menantikannya dengan tekun. Jadi artinya karena pengharapan ini belum nampak, masih dalam satu pengharapan, tapi kita percaya, tapi kita rindu, saudaraku, maka dari pihak kita, dari pihak kehidupan anak-anak Tuhan, pihak gereja Tuhan di akhir zaman ini, maka kita harus menantikannya dengan tekun. Nah, ini penekanannya. Maka kita akan menantikannya, mengharapkannya, menantikannya, menunggunya. Wujud dari pengharapan itu dengan tekun. Ya, tekun itu artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh atau tekun. Saya ingin menyebutkan ada
dua macam ketekunan untuk kita bisa sampai ya pengharapan yang kita harapkan itu menjadi wujud. Saya akan menunjukkan dua hal, dua ketekunan. Ini cara, ya dua ketekunan cara untuk sampai kita mencapai suatu pengharapan itu. Ya, sampai kita mencapai pengharapan itu. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua, kemarin disebutkan ya, ayat yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, 1 Yohanes 3 ayat 2, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi yang kita harapkan itu adalah ketika Kristus itu menyatakan dirinya. Dengan katanya, ketika Yesus datang yang kedua kali, Dia akan menyempurnakan kehidupan kita sampai kita menjadi sama dengan Dia, sehingga kita bisa melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Sampai kita bisa melihat Dia, sampai kita bisa menerima pengharapan itu yang kita harapkan selama ini secara nyata, muka dengan muka. Disebutkan Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Wujudnya itu kita akan bisa melihat dan kita akan merasakan. Nah, maka saya menunjukkan ada dua pengertian dari ketekunan ini, ya, untuk supaya kita sampai kepada pengharapan yang kita harapkan itu, maka ada kedua ketekunan untuk kita bisa mencapai itu. Yaitu yang pertama adalah lewat ketekunan kita di dalam ibadah. Khususnya dari kalangan kita, adanya ketekunan dalam penggembalaan. Dengan 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Lewat ibadah di dalam penggembalaan itu. Dan 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan untuk kita bisa mencapai suatu pengharapan yang sempurna. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai Raja dan sebagai mempelai pria surga. Hanya lewat ini, lewat ketekunan kita dan 3 macam ibadah yang kita yakini ini, untuk kita bisa mencapai pengharapan yang kita sedang nantikan, yang ditekankan dalam Roma pasal 8 ayat 25 adalah untuk kita menantikannya dengan tekun. Maka dari pihak kita yang kita lakukan, kita harus tekun, harus sungguh-sungguh dalam ibadah-ibadah khususnya, dan 3 macam ibadah dalam penggembalaan di tempat kita khusus. Coba kita akan membaca. Kita membaca. Ya, ketekunan yang pertama dalam penggembalaan ini 3 macam ibadah. Dan kisah para rasul, kisah para rasul, pasal yang kedua, di sana kita akan menemukan 3 macam ketekunan. Kisah rasul, pasal yang kedua. Ya, ayat yang ke-41 dan 42. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan ayat yang ke-42. Kita akan menemukan di sana bagaimana gereja hujan awal itu sudah melakukan saat itu. Ya, gereja hujan awal ini sudah betul-betul dia sudah melakukan itu. Ya, disebutkan dalam ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini terjadi pada gereja hujan awal.
Yesus itu naik ke surga, saudaraku, maka Tuhan menurunkan Roh Kudus-Nya dan murid-murid semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka bekerja. Saudaraku, maka ayat yang ke-42 perhatikan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau kita teliti sungguh-sungguh, saudaraku, di sana ada 3 macam ketekunan. Kalau di zaman perjanjian lama, dan masa tabernakel itu, saudaraku, maka 3 macam ketekunan itu ada di dalam ruangan suci. Ada dalam ruangan suci, saudaraku. Ada dalam ruangan suci. Ya, alat yang pertama dari ruangan suci itu adalah pelita emas, itu, saudaraku. Maka dalam Kisah Rasul ini disebutkan pelita emas ini adalah ketekunan dalam persekutuan. Fellowship, saudara. Ya, di zaman gereja hujan awal itu ketekunan dalam persekutuan. Lalu alat yang kedua dalam ruangan suci ada meja roti sajian. Ya, ini ketekunan dalam pengajaran dan pemecahan roti. Pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Ini meja roti sajian. Di dalam perjanjian lama dalam tabernakel Musa, itu meja roti sajian, dan dalam gereja hujan awal itu ketekunan dalam pengajaran dan pemecahan roti. Dan yang ketiga, mezbah dupa emas. Ini alat yang ketiga yang mendekati kain tabir, suatu. Itu dalam tabernakel, dan zaman gereja awal itu ketekunan dalam doa. Ini gereja hujan awal. Sekarang kita lihat dalam gereja hujan akhir sekarang ini, saudara. Zaman gereja hujan akhir ini menjadi ketekunan di dalam 3 macam ibadah. Yaitu pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum atau ibadah raya yang kita laksanakan di GKGM ya pada hari Minggu sore jam 5:30 sore. Ya, puji Tuhan. Lalu yang kedua, meja roti sajian untuk gereja hujan akhir ini adalah ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab atau PA dan disertai dengan perjamuan suci. Disertai dengan perjamuan suci. Ini. Yang ketiga, mezbah dupa emas untuk sekarang ini di gereja hujan akhir sekarang ini ketekunan dalam kebaktian doa dan penyembahan. Jadi ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan khususnya di akhir zaman ini, baik itu ibadah raya, baik itu PA pendalaman Alkitab, baik itu doa dan penyembahan, harus dilakukan dengan tekun. Harus dilakukan dengan tekun. Kita menantikannya dengan tekun. Caranya lewat ibadah-ibadah ini. Sampai sewaktu-waktu kita betul-betul kita bisa bertemu, mengenal Dia secara sempurna. Ya, melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Tidak sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, tidak samar-samar lagi. Tapi kita bisa melihat muka dengan muka. Lewat ibadah-ibadah. Ketekunan ibadah-ibadah. Ya, di hari-hari ini. 3 macam ibadah ini. Ini harus kita tekuni. Gereja Tuhan di akhir zaman ini harus bertekun kembali. Kalau gereja hujan awal dia sudah bertekun. Ya, tekun dalam persekutuan. Ya. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Tekun dalam doa. Maka gereja hujan akhir harusnya lebih meningkat lagi daripada gereja hujan awal. Apalagi yang kita lakukan ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua yang segera akan datang. Maka kita harusnya lebih sungguh-sungguh.
Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ini ayat-ayat yang bagi kita tidak asing, sering kali kita baca. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Kita membaca. Ayat 25 atau ayat 24, saudaraku. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ini orang yang menjauhkan diri, membiasakan diri. Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ini adalah kehidupan-kehidupan yang tidak sungguh-sungguh. Kehidupan yang tidak tekun. Padahal kita harus menantikannya dengan tekun. Tapi ternyata, justru di akhir zaman ini banyak yang tidak tekun. Banyak yang tidak sungguh-sungguh. Saya ulangi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya lanjutkan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Harusnya dari pihak kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini, justru menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat ini, kita harus semakin tekun, melakin sungguh-sungguh, semakin kita melakukan, sebab kita menyadari bahwa Tuhan tidak akan lama lagi akan segera datang untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput kehidupan kita semua, saudara sekalian. Ini yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Biar di hari-hari ini, saudara sekalian, kita bisa mengkoreksi diri. Apakah selama ini kita sudah tekun, sungguh-sungguh, atau bagaimana? Kita masing-masing pribadi yang paling mengetahui dan Tuhan yang tahu. Tapi lewat nasihat Ibrani pasal 10 ayat 25 jelas kita harus saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Jangan malah seperti sebagian orang menjauhkan diri. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan. Kalau ada orang lain seperti itu, kita jangan seperti itu. Bahkan kita bisa memberikan suatu dorongan, nasihat, mengingatkan saudara kita yang semacam itu untuk dibawa kita melakukannya. Semakin giat melakukan ibadah itu, semakin tekun, semakin sungguh-sungguh menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Ini yang pertama. Ketekunan yang kedua, saudaraku, menantikan dengan tekun ini, pengertian ketekunan yang kedua adalah ketekunan dalam penderitaan tanpa dosa. Ini sama. Ini juga untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Ini tanda ini juga harus ada pada kita. Tekun. Menantikannya dengan tekun. Lewat apa? Lewat ketekunan dalam penderitaan bersama Kristus. Menderita tanpa dosa, bukan karena dosa. Ini yang harus kita tekuni. Sebab ini terkait dengan kedatangan Tuhan. Terkait dengan pengikutan kita untuk kita menanti kedatangan Dia yang kedua kali. Puji Tuhan. Kita akan membaca, saudaraku, ayat-ayat yang terakhir buat kita. Yakobus pasal yang kelima. Suratan Yakobus pasal yang kelima. Bertekun atau ketekunan dalam penderitaan tanpa dosa. Pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Nanti kita akan loncat, saudaraku. Ayat yang ketujuh. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada
kedatangan Tuhan. Rasul Yakobus dia mencatat suatu ayat itu. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita loncat ayat yang ke-10, 1 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Karena Tuhan, nabi-nabi di saat itu juga mengalami suatu penderitaan. Bahkan tidak sedikit nabi-nabi yang dibunuh oleh karena apa? Oleh karena nama Tuhan. Menyampaikan berita tentang Tuhan. Kebesaran Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ini di garis bawah. Ya. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan Tuhan juga menyebut nabi-nabi yang menderita, tetapi Tuhan juga menyinggung, menyebut ketekunan Ayub justru dalam penderitaannya. Tapi bagaimana ketika penderitaan itu kita terima, sengsara daging itu kita terima, dan kita tetap melakukannya dengan tekun, tetap berpaut kepada Dia, tetap berharap kepada Dia, tetap kita menyandarkan hidup kita kepada Dia, sekalipun seperti nabi-nabi, oleh karena nama Tuhan dia harus menderita. Seperti hari Ayub yang habis-habisan, habis-habisan, tapi dengan dia dengan tekun, dengan sabar menantikan janji Allah itu, maka Tuhan itu juga, ya Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan itu akhirnya juga mengangkat Ayub. Hal yang sama juga yang pernah dilakukan kepada Ayub. Maka jika kita juga di hari-hari tekun, ya, tekun oleh karena kita memikul tanggung jawab, tekun dalam penderitaan, ya tanpa dosa, ini bukan karena dosa, maka betul-betul kasih sayang Tuhan itu juga akan dinyatakan kepada kita. Saya sangat mengimani itu. Saya sangat meyakini itu. Dan mari kita semua, apapun yang sedang kita hadapi, yang kita alami di hari-hari ini, ayo mulai kita tekun. Karena kita sedang punya harapan yang besar untuk bisa menyambut kedatangan Dia yang kedua kali. Maka kita dari pihak kita tadi sebutkan, ayo kita nantikan dengan tekun. Yaitu lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Lewat 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Maka di sana kita betul-betul dipersiapkan oleh Tuhan. Untuk kita masuk ketekunan yang kedua itu, untuk kita mampu menghadapi yang namanya penderitaan itu. Mampu menghadapi penderitaan itu. Sehingga kita bisa merasakan sengsara penderitaan itu. Ada suatu kebahagiaan. Tadi dalam Yakobus sebutkan satu. Ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ini kan sangat bertolak belakang. Bagaimana penderitaan itu disebutkan bahagia? Tapi Rasul Yakobus jelas, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Sekalipun harus mengalami penderitaan. Sekalipun harus mengalami sengsara seperti Ayub. Tapi Tuhan itu, mata Tuhan itu, sungguh-sungguh tertuju kepada kehidupan-kehidupan yang semacam itu. Yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara sekalian,
untuk kita bisa memperolehnya sewaktu-waktu. Di saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan bisa mendapatkan semua apa yang kita harapkan. Kalau kita belajar untuk menekuni apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lewat kandang pengembalaan, kita tekuni. Untuk kita dimampukan, kita tetap bertekun di saat kita harus menghadapi yang namanya penderitaan atau sengsara itu buat daging. Yakobus mengatakan, ya berbahagia orang-orang yang jatuh dalam pencobaan. Ini berat untuk kita, saudaraku. Untuk saya pun membaca rasanya berat. Dan mungkin sudah juga akan menjadi berat untuk bisa menerima itu. Tapi inilah satu-satunya jalan untuk kita. Untuk sampai sewaktu dipermuliakan bersama Dia. Untuk kita bisa menantikan janji Tuhan itu. Ya disebutkan ayat Roma pasal yang ke-8 ayat 20. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Seperti kemarin Paulus mengatakan, sebab dia bukan melihat apa yang nampak, tapi dia melihat yang tidak nampak. Bukan yang fana, tapi yang kekal yang dia lihat. Itu sebabnya dia tidak tawar hati. Itu sebabnya dia tetap bertekun sampai pada akhirnya. Sampai hari matinya. Rasul Paulus dia mengatakan, sekarang darahku siap dicurahkan sebagai persembahan. Dan kematianku sudah dekat. Dia sudah mengakhiri garis akhir dan dia telah memelihara iman. Dan mahkota itu disiapkan untuk Paulus, juga untuk kita semua. Ayat yang terakhir, dalam 2 Timotius pasal yang ke-4. 2 Timotius pasal yang ke-4, kesaksian dari Paulus ini, biar ini juga menjadi pelajaran buat kita. Biar kita melakukan semuanya itu dengan tekun, terutama ketika kita harus menghadapi penderitaan secara daging. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, setelah Paulus harus mengalami penderitaan yang demikian rupa, ayat yang ke-6, pasal yang ke-4, 2 Timotius 4, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Inilah kehidupan yang tekun, kehidupan yang sungguh-sungguh, ya, seperti apa yang dia tulis dalam Roma tadi, Roma pasal yang ke-8 ayat 25 itu. Menantikannya dengan tekun. Dan sekarang dia bisa menyatakan ketekunan yang dia tuliskan, yang dia alami itu, sekarang membuahkan hasil. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini bukan hanya untuk Paulus saja. Paulus dia menyaksikan apa yang dia rasakan, dia alami, tetapi dia mengatakan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukannya, merindukan dengan tekun akan kedatangannya. Puji Tuhan. Biarlah lewat ibadah, doa, dan penyembahan ini menggairahkan hati kita, menggairahkan ibadah kita, menggairahkan plan kita untuk kita tekuni. Sekalipun tekun itu tidak segampang kita mengatakan. Tekun itu sungguh-sungguh. Tekun itu artinya terus-menerus kita melakukan. Kita lakukan dengan tekun. Sampai pada garis akhir, kata Paulus. Ya, mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah tetap atau telah
memelihara iman. Sampai maut itu menjemput kita. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Entah itu melalui proses kematian atau bagaimana, itu bukan urusan kita. Tapi kita harus sampai pada akhirnya tetap tekun. Dan sampai sewaktu-waktu mahkota itu dipersiapkan. Dan itu bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk kita yang merindukan kedatangannya yang kedua kali. Mari kita akan bertekun ya sampai pada akhirnya. Ya, kita akan melakukan pujian yang tadi, kasih setiamu. Bait yang pertama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa buat kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sudah melawat kami lewat ibadah, doa, dan penyembahan ini. Dan Tuhan sudah memberikan berkat kepada kami. Memberikan semangat, memberikan dorongan kepada kami. Untuk di hari-hari menjelang kedatangan-Mu, Tuhan. Untuk kami tetap berharap. Dan Engkau sumber pengharapan itu kepada kami, Tuhan. Untuk kami tetap berharap kepada Engkau. Yang sudah menjadi perintis jalan untuk sampai di belakang tabir. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami untuk mengikuti jejak-Mu dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, sampai hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, buat lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Kami yakin dan percaya untuk sidang jemaat semua yang sudah mendengarkan firman Allah ini. Diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya berkat-berkat rohani, tapi juga yang jasmani pun. Pasti Engkau juga perhatikan. Pasti Engkau memberkati juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan memberikan kesungguhan hati. Memberikan ketekunan kepada kami. Memberikan suatu hati yang mau melakukan. Justru karena Engkau akan segera datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa untuk seluruh sedang jemaat-Mu, dimanapun saat ini mereka berada, dalam keadaan apapun juga, baik dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam sukacita, dalam pencobaan, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Engkau juga hadir, Engkau akan memberikan cara, memberikan jalan untuk supaya setiap masalah dan persoalan itu bisa diselesaikan bersama Engkau Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih saudara kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, yang dalam persoalan Tuhan yang menyelesaikan semua. Tetap memberikan damai sejahtera, sukacita, memberikan ketenangan hati batin untuk mampu menghadapi segala perkara ini. Tetap memberikan ketekunan kami untuk tekun beribadah kepadamu Tuhan, tekun dalam penderitaan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kelanjutan ibadah kami. Biar Tuhan Engkau senantiasa memberkati setiap ibadah-ibadah
yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Sekalipun lewat siaran tunda, Engkau tetap memberkati kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih sampai sewaktu-waktu pada saatnya Engkau akan mempertemukan kembali, mengumpulkan kembali dalam satu tempat ibadah untuk kami boleh bersuka cita untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, yang di hari-hari ini Tuhan juga sedang berjuang untuk mengatasi masalah dan bangsa kami ini. Itu sebabnya Tuhan memberikan hati yang kuat, hati yang teguh kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri yang ada, dan juga jajaran pemerintahan dari tingkat pusat dari daerah-daerah. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan yang dari surga untuk mampu mengatasi apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari pertikaian, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Damai sejahtera Allah itu turun di tengah-tengah bangsa kami, supaya sukacita sekalipun harus menghadapi kesulitan dan kesusahan, terutama umat ketebusmu, tetap boleh leluasa untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, akan beraktivitas lagi, akan beristirahat. Tuhan, sekarang kami serahkan hidup kami lagi ke tangan-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu. Tuhan tetap jaga, pelihara, dan lindungi kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biar rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah saudara sekalian rangkaian ibadah doa pada sore malam hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengar bersama, kita sudah terima, itu memberkati kita dan menjadi berkat bagi saudara kita yang mungkin tidak sempat atau bagaimana, dan Tuhan kiranya menolong semuanya. Kita tetap saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling memberikan berita-berita yang baik, yang menguatkan, sehingga kita sungguh-sungguh akhirnya, sekalipun dalam keadaan susah, kesusahan, sukacita itu tetap ada karena ada kepedulian, kasih persaudaraan itu tetap terjalin, tetap terjaga, dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.